tibia fibula, ya kan? Ini pergerakannya duduk, duduk. Ini knee flexion, ini knee extension. Nah, sekarang kita gini, ya bagian pantat kayaknya dibutuhkan. Di situ ada pergerakannya hip flexion, hip extension. Nah, gerakan kick back, ya kan? Dari sini kick back kan ini ya, ini tendang ke belakang. Ya, yang terdiri dari apa? Pantat dorsinya kena, extension flexionnya kena, hip flexion, hip extension. Padahal kita butuh cuma betul, kita sampai. Kalau pengen bulat harus seperti itu. Jadi menurut saya kita kecuali kalau pengen sini gede, semua belakang gede. Menurut saya kalau ilusinya kita belajar ilusi ya. Ilusinya kalau gini, anggap ya, teteh lihat ini kecil. Kebayang nggak kalau jadi gede? Pasti orang ininya gede. Padahal belum tentu. Siapa tahu dia lebih gede. Tapi ternyata ininya lebih gede. Ilusinya akan gede ini. Karena bagian kuatnya nggak terlalu dilatih. Bagian hamstringnya, bicep femorisnya, quadricep ini kalau bisa, nggak perlu quadricepnya. Udah hitas kok. Kalau misalnya kalau kita diet nanti lihat aku kayak ada benjol sedikit, segitu udah cukup teh. Jadi teteh kalau misalkan saya nggak akan sebut teteh itu pemula, udah biasa nge-gym kan, udah biasa nge-gym itu harus gimana kita itu harus tahu improvisasi kita. Let's say saya pengen bikin shoulder yang bulat, gimana caranya? Ya tadi saya cuma ngambil shoulder body. Ini teteh tuh badannya udah bagus, tapi sekarang ada keinginan saya pengen bulat di bagian tangan, udah latihan tangan aja. Fokus di situ aja. buat diri aku nih, kalau misalnya terlalu berat, Ya. gini bang, Kayak gimana? angkat Ke depan. Iya, pakai sepatunya haknya terlalu tinggi. Terus Nah, posisi. biasanya aku nggak pakai sepatu, tapi misalnya aku berani. Oke. Aku gini. Karena Sekarang- katanya aku terlalu panjang. Biasanya coba pakai barbel. Saya pengen lihat. Kayak gimana sekarang? Ini anggap ya squat, anggap berat. Oke. Nah, coba gimana? Oke, situ. Oke. Coba boleh. Ini yang bilang seperti ini. Up, 3, 2, 1 bawah. Nah, pada saat kayak gini jangan fokus di sini, tapi fokus di sini terlalu banyak, nanti kita langsung turun ke bawah pelan, up. Nah, fokus di chest dan arm. Nah, kalau misalkan kita pakai sepatu kayak gini, ini kita harus yang flexus, kayak mungkin All Star, Converse yang kayak gitu-gitu itu oke. Nyeket, boleh nggak? Nyeket sebenarnya lebih rawan takut kegencet sih, takut ada beban jantung itu aja sih sebenarnya. Saya lebih ke safety-nya aja sih. Boleh nggak? Boleh deh, tapi kurang direkomendasikan. Gitu. Jadi yang paling penting ini beban, jangan terlalu ke atas, jangan diserpik. Iya. Ya, jangan diserpik. Ini bahaya. Iya, harus di bawah sebelah sini. Nah, kalau squatnya berat, memang gini, squat berat itu pasti akan berpengaruh terhadap angkatan yang cukup, karena squat itu adalah gerakan compound. Nah, sedangkan kalau hip thrust itu isolation training, karena kita mengisolasi bagian gluteus maximus dan medius untuk bergerak secara maksimal. Sekarang saya nanya, teteh badannya udah bagus belum? Udah, saya udah bagus bang. Tapi saya pengen besar di satu bagian. Fokuslah di satu bagian. Udah itu aja PR-nya. Berarti teteh itu udah kayak atlet sebenarnya. Ya. pengen Turun tanding ya? Gak apa-apa. Maksudnya kayak mungkin kan, misalkan coach ini mau tanding, ya kan? Bang, saya kurang di apanya nih? Tapi saya menurut kalian ini badan orang-orang udah bagus belum? Udah bagus. Tapi kalau pengen tanding apa yang kurang? Shouldernya kurang gede. Berarti harus dilatih apa? Udah shoulder press. Berarti latihannya shoulder press atau set lateral press. Set lateral press. Kalau shoulder press itu compound, akan ada otot tricep yang ngedorong. Gitu. Nah, kebalikannya, saya pengen bagian gluteus maximusnya itu besar, tapi saya pengennya squat compound. Quadricep kena, ya kan? Bicep femoris, ya kan? Itu kena juga, gitu kan? Jadi menurut saya itu agak kurang bijak aja sih. Terus bagian serius, gastrocnemius, bagian betis itu kena juga untuk menahan. Nah, biasanya kalau teteh itu suka ada jengking-jengking ke depan. Nah, coba nih, ini kan ini serius namanya. Ini gastrocnemius otot betis.
coba kasih ganjelan di sini. Oh di depan, bukan belakang kali. Pakai Biasa di iya. belakang. Kalau makin ya gini sekarang bebannya iya. Teteh agak jengking ke depan. Bebannya di belakang makin jengking makin enak. Ya makin jengking atau teh? Oh depan aja. Iya tuh teh. Coba deh, coba teteh squat. Coba teteh squat sekarang, cobain. Oh, body weight aja, body weight aja. Aku biasanya emang dari depan bakal Oke, coba squat. Nah, oke. Sekarang intinya di sini. Oh iya. Jadi makin jengking atau makin enak? Ya makin jengking lah, terus saya gini juga makin jatuh. Nah, sekarang kebalikannya kan permasalahannya, Bang, saya squat tapi suka ngejengking ke depan. Ya berarti jangan dikasih hak. Berarti harus flat atau enggak depannya ditahan. Gitu. Jadi pas lagi squat, nah gitu. Biasanya sih pakai plate yang kecil ya, biasanya pakai plate 1 atau plate 2. Nah sehingga kita itu akan lebih better sininya. Nah gini kan, jadi akan lebih seimbang nih. Gitu kan, jadi nggak ngejengking. Itu Bang, kalau turunnya tuh masih bawah banget. Harus bawah. Harus bawah. Katanya kalau lurus Harus bawah. Kenapa coba? Ada otot, ada ligamen, ada tulang. Otot itu sifatnya elastis, dia bisa memanjang maksimal, bisa memendek maksimal. Ada tulang, sifatnya statis, dia nggak bisa manjang, nggak bisa mendek. Ninggiin itu pun kalau dalam masa pertumbuhan. Ada ligamen, dia plastis. Apa itu sifat plastis? Sifat plastis itu ketika kita tarik, dia bisa ulur. Sering dengar dislokasi. Nah, pada saat dislokasi, shoulder ini pindah ke sini. Oh iya. Dia itu akan mulur. Si ligamen itu akan mulur. Apakah ketika diceplokin balik lagi, ligamennya balik lagi? No. Beda sama otot. Makanya kalau orang udah dislokasi, misalkan pelari dislokasi, tapi dia dibenerin nih, udah bisa jalan lagi, tapi hanya jalan normal, udah nggak bisa kayak dulu lagi, performanya nggak bakal bisa hilang, nggak bakal bisa kayak dulu lagi. Makanya kalau berbicara tentang ini, ya kan, saya nanya Teteh bisa jongkok nggak? Bisa jongkok, bisa naik nggak? Bisa. Sebelum ada fitness ada orang duluan nggak? Oke. Oh nggak menang bentar ya? Oh, sering. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman berbicara tentang ini, ada manusia dulu atau ada fitness dulu? Manusia dulu. Manusia dulu. Ini tuh manusia itu gerakan fitness. Manusia tuh gerakan fitness. Orang shoulder press, kadang jangan sampai ke bawah, nanti cedera. Kata siapa? Manusia bisa sampai segini nggak? Bisa. Bisa dorong ke atas nggak? Bisa. Ini pergerakannya itu dari samping itu shoulder abduktor. Ke depan itu shoulder extension, shoulder flexion. Jadi kalau arm press itu segini aja, kata siapa? Bisa nggak ke sini? Ini naturalnya bisa. Ini tuh gerakan manusianya. Terus kita tambah sama bebannya, Arnold press. Turunlah sampai bawah. Kenapa sampai sini? Ada pacar, ada teman, ada saingan, bebannya lebih berat, bos. Oh, ada cewek di belakang, bos. Nah, kalau Cewek, kalian, iya kan? Iya kan? kalau kalian juga buat Iya.